Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas terkait dengan spoiler lengkap yang sudah kita dapatkan di hari ini. Banyak hal detail yang lebih diceritakan dalam bocoran kita kali ini. Dan tentu saja di akhir video kita juga akan sedikit membahas beberapa pertanyaan seputar kejadian menarik yang kita temukan pada chapter ini. Salah satunya adalah tentang apakah Shanks mendapatkan gelar Yonko-nya setelah berhasil untuk menangkap dan juga merantai Pangeran Loki. Kemudian muncul lagi pertanyaan kenapa pemerintah dunia memberi nilai buruan kepada pangeran terkutuk ini. Nah, kita akan bahas ini di akhir video ya. Namun jangan lupa like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1131 kita kali ini mendapatkan judul Loki dari Dunia Bawah. Cover story masih melanjutkan perjalanan dari Yamato, ziarah kuil Yamato si anak Oni volume ke-18. Yamato mengendarai Komachiyo mengejar pencuri. Tama dan juga Speed ikut dengan Yamato. Chapter dimulai di mana cerita terakhir berakhir. Luffy sangat senang mengetahui bahwa dia akhirnya berada di negeri Elbap. Luffy sangat bersemangat hingga dia terus berbicara tentang betapa besarnya pulau dan betapa dia bersemangat dengan para raksasa. Loki mencoba berbicara juga tetapi Luffy tidak memberinya kesempatan sampai Loki ini pun marah. Loki berkata, "Diam, aku sedang berbicara denganmu." Loki kemudian berteriak sangat keras hingga membuat serigala di daerah tersebut takut. Nah, di sini terlihat kotak perkenalan Loki saat dia berbicara kepada Luffy yang sekarang berada di atas kaki kanan dari Loki. Kotak perkenalan ini berisi Pangeran Elbaf yang terkutuk, Loki, bounty spesial yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia yakni 2.600.000.000 beri. Loki berkata, "Akulah dewa matahari yang diturunkan di negeri ini. Jangan bicara tanpa izinku manusia. Sekarang katakan padaku, apa pendapatmu tentang keadaanku saat ini?" Luffy berkata, "Apa yang kupikirkan kau jelas tertangkap." Loki bilang, "Sangat jeli, tapi tak ada yang mau dikekangkan. Seperti mereka semua, jika memungkinkan, aku juga ingin dibebaskan." "Rowdy?" Luffy bilang, "Aku Luffy, bukan Rowdy." Nah, Loki ini lantas menjelaskan bahwa dia sudah seperti ini selama 6 tahun. Dia adalah orang yang paling kuat di Elbap. Tetapi pohon tempat dia terikat adalah pohon harta karun Adam yang merupakan kerajaan Warland itu sendiri. Rantai yang mengikat tubuhnya terbuat dari kayu rusegi. Jadi tidak mungkin dia bisa akan melarikan diri. Loki berkata, "Ayo buat kesepakatan Luffy. Kau bajak laut kan? Temukan kunci dari desa di atas dan bebaskan aku. Lalu aku akan menghancurkan satu kru bajak laut yang kau inginkan." Loki pun mengatakan bahwa tanah bersalju ini disebut sebagai dunia bawah dan ini merupakan penjara sekaligus tempat eksekusi bagi para raksasa. Para raksasa yang melakukan kejahatan dipaksa turun ke sini dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat karena para binatang buas di hutan tersebut. Loki berkata, "Aku tidak tahu tujuanmu datang ke pegunungan bersalju ini, tetapi sebaiknya kau berhati-hati terhadap binatang buas yang ada di sini. Masing-masing dari mereka adalah raja gunung dan temanku sejak aku masih kecil." Yup, dan di halaman ganda yang menakjubkan, banyak binatang besar mirip dengan yang ada di Pulau Rusukaina tempat Luffy berlatih. Binatang tersebut keluar dari hutan dan mengelilingi Luffy. Ada jenis 5 binatang buas, beruang kutub, gorila, serigala, ular, dan juga mamut. Nah, beberapa manusia juga keluar. Sepertinya mereka adalah bawahan dari Loki. Mereka memakai masker gas yang menutupi wajah mereka dan kulit binatang yang bau untuk melindungi tubuh mereka dari binatang buas. Luffy sangat tenang saat melihat binatang buas. Luffy berkata, "Perasaan ini membawaku kembali." Loki bilang, "Jika kau berani tak mematuhiku, orang-orang ini tidak akan tinggal diam." Nah, tiba-tiba saja Luffy menaklukkan semua binatang buas di dalam satu panel. Yup, ini tentu mengejutkan Loki dan semua bawahannya. Luffy kemudian melompat di atas tangan dari gorila. Semua binatang pun menatapnya dengan ramah. Bawahan Loki ini berkata, "Kuharap orang ini tak membuat kita pingsan seperti saat Shanks si rambut merah sang Yonko datang ke sini." Luffy pun bertanya, "Kau bilang Shanks?" Bawahan Loki menjawabnya, "Kami mengatakannya, tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu yang sedang terjadi sekarang."
sekarang. Loki berteriak, tunggu sebentar, siapa si pendek ini? Loki kemudian memperhatikan cara emosional Luffy berbicara tentang Shanks sehingga dia menggodanya. Luffy bilang, Shanks ada di sini, di tempat ini kan? Loki menjawabnya, jadi kau kenal si rambut merah? Yup, dia datang ke sini karena kita sedang membicarakan tentang bajak laut pengecut itu kan? Nah, ketika Luffy mendengarnya, dia pun merubah dirinya ke bentuk Gear 4 dan meninju Loki yang berhasil menghindari pukulan tersebut dengan menggerakkan kepalanya. Loki, bawahannya dan juga binatang buas besar tersebut pun terkejut. Loki berkata, hei dasar bodoh, tunggu dulu, aku bercanda, cuma bercanda. Luffy menjawabnya, jangan katakan itu lagi. Nah, kemudian Loki ini berpikir di dalam hati, jika aku keluar dari sini, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Luffy kemudian bertanya, apa urusan Shanks ke sini dan apakah dia masih di Elbap? Loki bilang, aku tidak akan memberitahumu itu secara cuma-cuma. Yup, dan panel pun beralih, kita sekarang beralih ke jembatan istana. Di sana, Nami dan juga yang lainnya melihat Road mengejar mereka. Sementara itu, Gord dan juga Goldberg juga mengejar Road. Nah, di sini Zoro ingin menebas mereka, tetapi Usopp mengatakan mereka mungkin berteman dengan Dory dan juga Brogy. Jadi mereka semua memutuskan untuk lari ke desa Elbap di atas. Nami bilang, semuanya akan berakhir kalau mereka berhasil mengejar kita. Yap, kita kembali ke dunia bawah lagi. Tetapi di area yang berbeda dari tempat Luffy dan juga Luffy berada. Nah, di halaman ganda yang luar biasa, kita melihat Hairudin dan juga Stenson menjatuhkan rusa besar. Hairudin berkata, hei, kita dapat rusa besar. Kau tak akan bisa menemukan makhluk ini di hutan di atas. Dagingnya luar biasa. Aku sudah bisa melihat senyum lebar yang dimiliki oleh tepi jerami di wajah mereka. Stenson bilang, tapi benda ini berat. Bagaimana kita membawanya kembali? Hairudin kemudian berkata, jangan mempermalukan diri sendiri. Daging ini untuk mereka yang telah menyelamatkan hidup kita. Yup, dan kemudian kita bisa melihat panel rekapan tentang kejadian di Arc Dressrosa dan New Giant Warrior Pirate-nya Hairudin. Setelah itu, Hairudin dan juga Stenson ini membawa rusa besar itu dan langsung pergi. Sekarang kita beralih ke kapal Elbap yang sudah berada di wilayah Laut Elbap. Kapal tersebut berlayar di samping makhluk laut besar. Brook terlihat memotong rambut Robin atas permintaannya. Brook bilang, bagaimana Robin-san? Ini pertama kalinya aku memotong rambut wanita. Aku benar-benar gugup. Jantungku berdebar kencang meskipun aku tak punya jantung. Ini adalah lelucon tengkorak. Lilith berkata, kau tak punya hati. Itu sama sekali tak ilmiah. Bonnie bilang, cantik sekali Robin. Frankie dan juga Jinbe mengatakan, gaya rambut ini mengingatkan kenangan. Ini sangat cocok untukmu. Jadi kerja bagus, Brook. Yap, kemudian kita melihat close up Robin. Dan ternyata Brook memotong poninya. Jadi Robin kembali ke gaya rambut sebelum time skip. Nah, Robin pun berterima kasih kepada Brook. Sedangkan Brook bilang, itu rambutmu waktu kau bersama Saul kan? Aku yakin dia juga akan sangat gembira. Frankie dan juga Oimo pun berkomentar, aku tak bisa, ini reuni akan sangat membuatku menangis. Itu juga gaya rambut yang kita tahu Robin. Yup, dan halaman terakhir pada chapter ini, kapal Elbaf pun mencapai Pulau Elbaf. Semua orang di kapal kini telah melihat pulau raksasa tersebut. Raksasa berkata, kabut sudah hilang, itu pulau kita, ayo kita berlabuh. Kru topi jerami pun bereaksi melihat pulau Elbap. Besar sekali, jadi itu pulau para raksasa. Dan panel terakhir penutup One Piece chapter 1131 ini, kita beralih ke suatu tempat di dalam Elbap. Seseorang berteriak dengan sangat gugup. Orang misterius ini berkata, tolong, Saul Sensei telah terjatuh, dia tak bisa bergerak sama sekali. Sangat menarik untuk membahas beberapa hal mengejutkan yang tentu kita dapatkan di chapter kita kali ini. Salah satunya adalah terkait dengan mengapa pemerintahan dunia memberikan nilai buruan kepala dari Pangeran Loki ini. Apakah ada hal yang Loki lakukan hingga pemerintahan dunia memunculkan nilai buruannya? Nah, dua pertanyaan kita muncul dengan hal tersebut. Mengapa World Government peduli tentang penangkapan dari Loki? Yang kedua, bagaimana mereka mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Loki? Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Raja Harald? Apakah raja ini bersekutu dengan pemerintahan dunia? Atau mungkin bisa saja raja ini berada di bawah pengaruh dari naga langit? Pengaruh ini mungkin mulai menguat melalui agen pemerintahan dunia seperti Mother Carmel. Mereka berhasil merusak keyakinan dari Raja Harald ini. Ini juga akan memberikan motivasi alternatif bagi Loki
untuk membunuh Raja Harald. Loki mungkin telah menjadi bajak laut selama beberapa dekade, seperti saudaranya Hyrule. Dia menyebabkan kekacauan yang cukup besar dan bahkan membunuh ayahnya sendiri, hingga dunia memperhatikannya, termasuk world government. Ini akan menjelaskan mengapa dan bagaimana dia mendapatkan hadiah besar tersebut. Loki memberontak terhadap ayahnya karena Raja Harald jahat, seperti layaknya Big Mom. Ini karena agen pemerintahan dunia atau sejenisnya. Mengingat bagaimana kita tahu Loki akhirnya membunuh Raja Harald dan mengambil buah iblisnya, Loki mungkin berempati dengan Lola. Raja Harald bisa saja menjadi orang yang sangat mengerikan, sama seperti kasus dari Big Mom. Loki yang tidak ingin menaati Harald ini seperti bagaimana Lola yang memberontak melawan Big Mom. Jadi apa mungkin ini ada hubungannya dengan ras Bukanir yang diburu oleh pemerintahan dunia untuk dijadikan budak di Guard Valley? Kita tahu kan bahwa Bukanir adalah makhluk setengah raksasa, namun pemerintahan dunia memburu mereka semua sampai mati. Nah, pertanyaannya, di manakah Harald selama ini? Mengapa Raja Harald ini tidak melindungi saudara-saudara raksasanya? Seandainya dia memberi perlindungan kepada Bukanir dari Elbaf, tidak satupun dari mereka akan terbunuh kan? Atau diperbudak? Kemungkinan besar Harald ini adalah seorang yang korup dan jahat, atau seperti yang Tamagon bilang tadi, dia dihasut oleh pemerintahan dunia. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, memerintah Elbaf, dan memiliki buah iblis legendaris. Namun dia tentu hanya menggunakan hal ini untuk tujuan egois pribadinya. Nah, ketika pemerintahan dunia mulai menganiaya para Bukanir, Harald ini mungkin menjual Bukanir ini demi keuntungannya sendiri. Dan pada akhirnya Loki membunuh Raja Harald agar dia bisa menggunakan buah iblis legendaris ini untuk berperang melawan pemerintahan dunia. Yup, dan maka dari itulah muncullah bounty yang diberikan pemerintahan dunia kepada Pangeran Loki ini. Kita tidak tahu kapan tepatnya Loki ini mendapatkan hadiah nilai buruan ini. Tetapi, jika seandainya dia sudah memiliki 2 miliar beri sebelum memakan buah iblisnya, ini masuk akal dan itu akan menjadi pertanyaan yang sangat kuat. Loki akan jadi karakter top tier terkuat yang bernilai 2,6 miliar beri bahkan sebelum dia memakan buah iblis legendarisnya. Jadi tidak heran mengapa raksasa Elbaf sangat amat takut pada dirinya. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan terkait dengan kenapa Loki ini menyebut Akagami seorang pengecut di depan Luffy. Yep, kita akan bahas ini di review besok ya, jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga semuanya dilancarkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.